Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dengan NPM 237599018. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau menyampaikan materi atau teori tentang HTML injection. Nah, atau bahasa Indonesianya itu injeksi HTML. Nah, di sini apa itu HTML injection dan bagaimana melakukannya dan bagaimana cara mencegahnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebelum itu di sini saya akan memaparkannya menggunakan PPT ya. Di sini saya menyampaikan materi-materinya itu secara rinci dan singkat agar mudah dimengerti. Dan di sini kita kenapa harus belajar HTML injection? Itu dikarenakan kerentanan umum yang mudah diuji pada aplikasi web sederhana. Dan dasar untuk memahami kerentanan kompleks seperti XSS. Dan yang ketiga itu sering ditemukan pada sistem kurang aman tanpa validasi input. Nah, yang ketiga itu apa itu HTML injection? Nah, HTML injection itu adalah penyuntikan kode HTML melalui input pengguna ke halaman web dengan tujuan mengubah tampilan atau struktur konten. Kerentanan ini memungkinkan kontrol tidak sah atas elemen halaman yang terlihat pengguna. Di sini ada contoh skenario sederhananya, itu input nama proses langsung ke halamannya. Di sini ada input Tom, nih outputnya halo Tom. Input heading 1 tes, dan sini tutup heading 1, dan ini outputnya itu adalah tulisan tes, tapi dia tuh tulisannya besar gitu, karena menggunakan heading 1. Dan sini menandakan input HTML dapat dijalankan tanpa filter, tanpa kerentanan injeksi HTML. Dan di sini ada visualisasi kodenya. Di sini ada from, masukkan nama, input name, tanda petik nama, sini tutup form. Di sini ada hello, ini php echo get nama. Dan di sini kalau kita menginputkan inputnya di sini nama ataupun tes ataupun itu di sini seperti ini. Input htest menghasilkan output halo tes dengan format headernya besar. Seperti itu. Jikalau di sini kita isikan nama, misalkan hello php echo, di sini kita isi nama saya misalnya itu Iqbal. Di sini akan menghasilkan output halo Iqbal, seperti itu. Kita lanjut mekanisme kerentanan. Di sini tidak adanya penyaringan atau task sanitasi input pengguna. Nah, yang kedua itu ada input dimasukkan langsung ke dokumen objek model atau DOM. Dan yang ketiga itu ada browser menganggap input tersebut itu sebagai elemen HTML yang valid, padahal bukan. Padahal HTML yang dimasukkan itu ternyata HTML injection yang mengubah tampilan pengguna itu menjadi tampilan lain, seperti itu. Di sini dampak dan risikonya di sini ada 5 ya. Cina yang pertama itu ada mengubah tampilan halaman, mengubah tampilan suatu web itu tanpa izin penggunanya atau yang punya, seperti itu ya, adminnya. Dan kedua itu menambahkan tautan berbahaya untuk phishing. Nah, misalkan di salah satu web itu kita bisa menambahkan iklan yang di dalam itu terdapat link, ternyata link itu link phishing yang bisa membahayakan pengguna lain yang mengklik phishing tersebut. Dan yang ketiga itu membuat formulir palsu yang menipu pengguna. Nah, misalkan di dalam web seseorang itu kita ubah atau kita membuat atau menampilkan formulir palsu yang dimasukkan dengan HTML injection, seperti itu. Merusak kepercayaan pengguna melalui gangguan visual. Nah, ini maksudnya itu merusak kepercayaan itu salah satu web yang sudah banyak penggunanya ataupun sudah banyak kepercayaan orang-orang luar sana itu bisa diubah dengan menggunakan HTML injection dan akan mengganggu visual atau tampilannya, dan akan mempengaruhi kepercayaan pengguna dan membuat ketidaknyamanannya. Yang kelima itu ada bisa menjadi pintu masuk untuk serangan XSS lebih, yang XSS itu adalah serangan yang lebih berbahaya daripada HTML injection, seperti itu. Nah, perbedaannya di sini adalah tuh kalau HTML injection tuh dia menyisipkan halaman HTML, ubah tampilan halaman, tidak menjalankan script JavaScript, tidak selalu berbahaya lah, dan dia itu tidak
berbahaya langsung seperti itu. Nah, kalau XSS-nya atau proses scripting ini yaitu menyisipkan dan menjalankan JavaScript. Nah, dia bisa mencuri data dari sisi pengguna. Jadi dia tuh bisa mencuri data, database, data produk-produk ataupun data apapun yang dalam web tersebut dan data pengguna yang lainnya seperti itu. Dan yang ketiga itu ada serangan berbahaya dan sulit dideteksi. Nah, jadi SS ini udah berbahaya dan juga dia ini sulit terdeteksi seperti itu. Dan di sini dan yang keempat itu ada mesin utama itu kompromi dengan keamanan web gitu. Dan kesimpulannya di sini injeksi HTML itu adalah kenalan tingkat awal namun penting ya. Terjadi saat pengguna tidak difilter sebelum halaman dan mencegahnya wajib dan yang ketiga itu ada untuk mencegahnya yaitu wajib untuk menjaga integritas tampilan web dan yang keempat tuh dan kita tuh mempelajari teknik filter dan sanitasi sebagai langkah selanjutnya seperti itu untuk menghindari HTML injection ini seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan, yang dapat saya jelaskan tentang HTML injection ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.